Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan secara daring ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan ke-9 ini, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Rahayu Nur Asyifa dengan NPM 1811080020 dan rekan saya Evi Surya Ratnasari dengan NPM 1811080131. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dengan judul unsur-unsur budaya dan implikasinya terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu dari mata kuliah konseling multikultural yang diampu oleh Ibu Widi Rizka Retnaningrum MPD. Baik, gerakan konseling multikultural merupakan kekuatan revolusioner yang telah jelas menjadi pusat perhatian dalam profesi konseling. Jadi, konseling multikultural atau lintas budaya ini merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga diperlukannya pemahaman terhadap konsep dan budaya lain, terutama bagi konselor agar dapat memberikan bantuan secara efektif sesuai perspektif budaya konseli. Adapun unsur budaya pokok dalam konseling lintas budaya, yaitu dalam pengkajian isu tentang budaya, menurut Locke dalam Brown 1988 mengemukakan 3 unsur pokok dalam konseling lintas budaya, yaitu yang pertama, individu adalah penting dan khas. Yang kedua, konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan budayanya. Dan yang ketiga, konseli yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Selanjutnya, Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Dan menurut Kojaningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dan ini ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah yang pertama, sistem bahasa, yang kedua, sistem pengetahuan, yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup, yang keenam, sistem religi, dan yang ketujuh, sistem kesenian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Evi Surya Ratnasari. Kepada Saudari Evi, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk Saudari Rahayu yang telah membacakan materi sebelumnya. Dan saya Evi Surya Ratnasari, saya akan membacakan materi tentang implementasi nilai-nilai budaya dalam konseling lintas budaya. Jadi, implementasinya dalam konseling lintas budaya yaitu penggunaan keterampilan komunikasi dalam konseling lintas budaya. Lively dalam Rojidan tahun 1994 menyatakan bahwa penggunaan keterampilan komunikasi dalam konseling lintas budaya ini hendaknya memperhatikan latar belakang budaya dan kebiasaan konseli, yaitu ada nilai-nilai budaya yang relevan. Nah, di sini untuk melaksanakan keterampilan komunikasi konselor perlu memperhatikan latar budaya, nilai-nilai budaya konseli, dan nilai-nilai budaya yang relevan di Indonesia. Ini ada beberapa, yaitu 1. Hubungan konselor dan konseli bersifat hierarkis. Dan yang kedua, pengembangan diri berfokus pada keluarga atau kelompok. Yang ketiga, kematangan psikologis berarti meningkatnya kemampuan dalam pengendalian emosi. Lalu yang keempat, sumber kendali dan sumber tanggung jawab terletak di luar diri. Dan yang kelima, pemecahan masalah. Terus juga ada yang keenam, ada empati atau tenggang rasa. Ini berusaha untuk peka dan memahami perasaan orang lain. Dan yang ketujuh, ada menghormati dan setia kepada orang tua. Lalu yang kedelapan, ada keserasian dengan lingkungan alam dan orang lain. Yang ke-10 ada berorientasi waktu lalu dan kini. Ini bukan kini dan yang akan datang juga, seperti orientasi waktu yang di barat gitu.
Lalu ada penerapan nilai-nilai budaya. Di sini menurut Rojidan tahun 1994, beberapa contoh penerapan nilai-nilai multibudaya dalam keterampilan komunikasi dengan konseling yang orang Indonesia dalam konseling lintas budaya itu ada: 1. Keterampilan memperhatikan, 2. Keterampilan memantulkan perasaan, 3. Ada keterampilan menggunakan pertanyaan untuk membuka konseling. Yang keempat ada keterampilan menstruktur, yang kelima ada keterampilan pemecahan masalah, dan keenam keterampilan memahami jalan pikiran konseling. Lalu yang terakhir ada keterampilan memahami tingkah laku konseling. Dan di sini saya akan ambil satu contoh kasus, yaitu ada 2 siswa saling berkelahi karena saling mengejek suku temannya. Jadi siswa A adalah suku Jawa dan siswa B adalah suku Lampung. Keduanya saling mengejek bahasa yang mereka gunakan. Lalu dari kasus di atas, bahwa kedua siswa tersebut kurang mendapat edukasi mengenai perbedaan suku. Oleh karena itu, sebagai guru BK, kita harus menanamkan terkait nilai-nilai budaya yang beragam di Indonesia dan memberikan pemahaman bahwa pentingnya bertoleransi satu sama lain. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.